देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे जमीन पर। Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Oke, saya kembali di sini. Saya itu diberi tugas oleh dosen saya untuk mereaction sebuah film yang berjudul Tare Zaman Par. Nah, film ini dikeluarkan pada tahun 2007. Film ini berceritakan ada seorang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar bernama Isan Nankisore Awatsi. Nah, Isan ini adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik ya. Ia dicap sebagai anak nakal, bandel, dan bodoh gitu. Tak hanya itu, Isan juga memiliki kesulitan membaca dan menulis. Ia kesulitan mengenal huruf. Misalnya sulit membedakan antara D dengan B atau P. Nah, si Isan juga tidak bisa membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Nah, bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangan Isan tersebut, ia pun sering mendapat nilai yang jelek. Dan dia pun nggak pernah mengerjakan PR, sehingga gurunya pun sering menghukumnya gitu, sering memarahinya karena dia tidak mengerjakan PR. Namun di sisi lain, Isan juga mempunyai kelebihan yaitu melukis. Dia setiap di kamar tuh melukis, kadang dindingnya digambar 3D gitu. Nih contohnya tuh, bagus bukan? Oke. Dan pada suatu saat dia tuh ujian nilainya jelek. Nah, itu dimarahi oleh bapaknya dan terus dia disuruh pindah ke sekolah kayak pondok gitu, asrama gitu. Nah, sudah dipindahkan, bukannya lebih baik, malah guru-gurunya tambah nyeselin gitu. Soalnya marah-marah terus gitu. Si Isan kasihan dimarah-marahin terus, sama aja kayak dipojokkan, dihukum, dimarahi, dituntut untuk bisa semuanya. Nah, dan ada suatu saat ada guru kesenian yang cara mengajarnya itu sangat asik. Nah, oke, langsung saja ya. Kita tuh kan aku diberi tugas nih sama dosenku untuk menentukan tokoh yang dikagumi dan tokoh yang paling tidak dikagumi. Oke. Yang pertama itu yang tidak saya kagumi itu bapaknya. Bapaknya ini bernama Nankisore Awasti. Nah, bapaknya ini mempunyai sifat yang keras gitu. Dia mendidik anaknya sangat keras tetapi salah. Dia selalu memarahi anaknya. Kalau ini nggak bisa dimarahi, nilainya jelek dimarahi. Jadi anaknya ini tekanan batin, terus ya menganggap bapaknya tuh ya gitulah dengan caranya sendiri. Kasihan. Nah itu, dan juga guru-gurunya ini yang paling saya tidak kagumi. Guru-gurunya sangat nggak like aku dengan cara guru-gurunya ini. Nah, ada pula tokoh yang saya kagumi yaitu Pak Ramsan Karnikum. Dia itu sebagai guru kesenian, dan ada pula kepala sekolahnya yaitu Pak ST Antoni. Dia itu sebagai kepala sekolah. Nah, di sini Ramsan Kan itu setelah mengetahui bahwa Isan ini mempunyai penyakit disleksia, lalu Ram ini menyadarkan orang tua Isan bahwa anaknya mengalami disleksia. Nah, setelah menemui orang tuanya, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkan Isan. Nah, dan alhamdulillahnya si Isan tidak dikeluarkan berkat ini guru kesenian ini, Pak Ram ini.
Nah, di situ mulailah Pak Ram ini mengajari si Ihsan ini membaca, menulis, dan diajak ngobrol gitu. Dan lama-kelamaan si Ihsan sudah membuka suara, terus senyum kepada Pak Ram ini, dan dia bisa membaca dan bisa menulis. Dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjadi yang lebih baik lagi, dan dia juga dikembangkan bakat lukisnya oleh Pak Ram ini. Jadi ada suatu hari Pak Ram membuat suatu perlombaan melukis. Nah, di situ si Ihsan jadi juaranya. Nah, disitulah momen membuat satu sekolah, satu asrama kagum kepada Ihsan berkat Pak Ram ini, dan didukung oleh Pak Kepala Sekolah Pak ST Antoni ini. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu saya kagum dengan beliau-beliau ini, karena the best pokoknya. Cuman mereka lah yang mengerti bahwa Ihsan itu pintar, cerdas. Oke, inti dari film ini, kita sebagai calon guru, sebelum kita mengajar peserta didik kita, kita harus mengerti karakter peserta didik kita. Nah, kan karakter peserta didik kita itu berbeda-beda ya. Jadi kita harus mengetahui gimana sih karakter si A, si B, si C. Nah, jadi kita tidak seenaknya saja. Jadi supaya tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, seperti itu. Dan kalau yang di film ini, kan ini harus mempunyai perhatian khusus untuk bisa mengajari anak tersebut supaya pandai. Nah, itu kita harus memahami karakter anak tersebut supaya mempunyai tujuan dari pembelajaran. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Semoga kalian mengerti dengan video saya. Terima kasih, bye-bye.